Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu. Anda kembali menyaksikan program acara Berendo bersama saya Afriko Zuhri. Masih dalam tema yang sama, pengolahan limbah kardus. Nah, kalau tadi kita bicara bagaimana biaya produksi gitu, Bu. Karena mengingat mungkin bahan baku yang digunakan ini masih kita menggunakan bahan baku dari luar gitu. Nah, kalau dari Bang Ana sendiri seperti apa Bang untuk produksi dengan bahan baku yang masih kita gunakan dari luar sendiri itu seperti apa? Ya, memang kalau untuk secara biaya, cost itu memang cukup tinggi, tapi kita akalin dengan kita ngodar pertama dengan bahan baku mentahnya yang lebar, yang minimal tadi seperti ukuran triplek. Kalau triplek kan dia bisa, jadi mungkin bisa jadi 10 kardus baru, atau semakin kecil dia semakin banyak. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi kita untuk menekan cost-nya seperti itu. Terus yang pasti kita juga kan memperbanyak volume, jadi makin banyak volume itu bisa lebih murah gitu. Terus kita kan juga sebenarnya berkah limbah ini juga bukan dirasakan untuk kami saja, tapi untuk pelanggan kami. Jadi ketika ini jadi harga, otomatis cost akan berkurang. Nah, jadi modal pun kita akan turunin seperti itu. Jadi ini bisa jadi pas sisanya itu kita masih ada biaya untuk overheadnya tuh bisa dijadiin duit lagi gitu. Sisa itu tadi bisa dimanfaatkan lagi akhirnya bisa dengan mengurangi beban biaya kan, gitu. Itu, nah mungkin juga karena juga dibantu oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu ini sering mengadakan pembinaan Ibu Kadis ini dengan di Dinas Koperasi Kota. Ya, jadi kita sekalian promosi sebenarnya tuh ke pembinaan-binaan dari Dinas Koperasi itu sendiri seperti itu. Ya itulah, jadi memperbanyak volume itu salah satunya kan, memperbanyak relasi, memperbanyak konsumen sehingga kita bisa beli dengan partai besar. Jadi itu salah satu juga mengurangi biaya sebenarnya. Nah, kalau kita bicara juga soal pembinaan tadi Bu, mungkin ada pembinaan dan juga kolaborasi gitu antar mungkin pengusaha yang ada di Bengkulu ini seperti apa Bu pembinaan dilakukan? Iya, kalau saya sih melihatnya lebih ke Bengkulu ini sebenarnya salah satu kota yang memang pabriknya kurang. Kalau dibilang kurang mungkin iya. Jadi memang nggak ada ya kayaknya untuk pabrik, karena memang sebenarnya investor itu sebenarnya kurang yakinnya karena memang kebutuhan masyarakatnya memang kurang banyak atau sedikit. Ketika kita sudah bisa memproduksi atau pabrik itu kan ukurannya memang kelasnya kan kelas besar. Memang strategi dengan solusinya sebenarnya dari pihak pelaku usaha itu memang melakukan perjanjian kerjasama untuk penekanan harga juga, kalaupun memang diperlukan untuk sebagai pemicu atau pemancingnya mungkin perlu subsidi juga dari pemerintah. Kemudian ketika sudah ada subsidi pemerintah, kemudian produksinya banyak, jadi setidaknya dari luar bisa melihat ada potensi dan peluang untuk marketnya seperti apa, sehingga mereka bisa datang ke sini. Memang harus ada yang bisa datang, tapi memang maunya kalau saya tuh berharapnya bukan tentang di kopi juga sih, walaupun kita sebenarnya menang di kopi ya. Kopi kita banyak, pabriknya pun nggak ada, kadang-kadang kita kirim keluar, sebenarnya itu menjadi rugi sekali untuk pemerintah, termasuk juga dengan dus ini. Karena memang penggunaan dus yang dimanfaatkan itu kan penggunaan dus besar. Dus besar ini berarti untuk menghandle makanan-makanan atau barang-barang produksi yang kecil-kecil itu ditampung dengan dus besar. Nah, kita untuk menghandle itu yang belum ada di Kota Bengkulu. Saya belum ada yang memproduksi. Kita baru ada pabrik air minum lah ya. Sudah banyak ya pabrik air minum kemasan ada yang memang menggunakan dus untuk penjualannya. Memang ya, gitu. Mungkin ini yang bisa menjadi solusi nanti untuk ke depan gitu. Harusnya artinya seperti memang itu. Di Bengkulu bisa menciptakan industri-industri atau pabrik-pabrik industri gitu ya. gitu sih. Kalaupun memang kalau setiap daerah saja punya pengolahan air minum, saya yakin kan mereka butuh dus dan mengambil di satu industri itu, saya yakin sih mungkin ada yang mau masuk.
di Bengkulu. Jadi memang bisa dimanfaatkan jika ada industri yang ada di Bengkulu khususnya Iya. saat ini. Oke. Nah kalau dari peluang usaha yang dilakukan ini tadi salah satunya adalah pengolahan limbah. Nah kalau pengolahan limbah di Bengkulu saat ini seperti apa sih kalau dari Ibu sendiri melihat itu, Bu? Kalau saya lihat kalau untuk pengolahan limbah yang plastik atau yang kardus nih, yang kardus ya. Iya. Yang kardus ini sebenarnya bisa aja sih selain tadi. Kalau yang sekarang Pak Anas fokuskan sebenarnya lebih ke ini ya, baru ini dulu ya mungkin ya, yang untuk limbah ya. Sebenarnya ada juga yang bisa kita manfaatkan itu sebenarnya sekarang kan trennya atau memang sudah budaya kita kalau untuk Lebaran atau untuk hari Natal atau hari besar lainnya kita kan ada packaging dus untuk Parsel apa ya, Bu. parcel. Parcel itu kan kita nggak lihat dalamnya ya Pak ya. Iya, Yang iya, penting iya. kemasan luarnya Kemasan bagus, menarik kan. Ketika dibuka pun ada ini malah jadi bagus. Bonus, Jadi kita jadi. bonusnya. Isinya. Jadi bonusnya itu isinya itu walaupun sebenarnya di dalam sama kayak gini. Ini kan di dalamnya sebenarnya kalau dibuka ada tulisan-tulisan Ya, atau ada ada apa merek-merek ya. dari Nah, brand lain juga. kalau yang lain saya melihat di hypermart kan lumayan tuh harganya mahal. Iya. Mungkin kalau kita bisa produksi itu dengan harga di bawah itu mungkin perusahaan-perusahaan itu bisa pakai dus itu gitu loh. Iya, Atau mungkin sesuai dengan pesanan udah dipasang stiker, udah dipasang apa gitu loh kan. Dipasang brand atau logo dari perusahaannya, maka itu lebih menarik. Oke. Kalau saya lihat sih banyak sekali kalau di hypermart kan kadang-kadang kan malah ada yang mau beli dus gitu loh. Beli dus untuk ini kan, khusus untuk ini. Kosongan lah ya. Iya. Kalau untuk peluang usaha sendiri dari industri dari pengolahan limbah, mungkin kalau kita lihat kan banyak UMKM atau UKM saat ini tidak hanya limbah kardus, tapi juga limbah plastik, entah itu membuat prakarya apa. Ini peluang di Bengkulu seperti apa, Bu? Sebenarnya ini tergantung di apa SDM-nya ya, sumber daya manusia. Kardus pun sebenarnya bisa dibikin untuk bazar-bazar juga, Iya, stand-stand iya. juga Kalau kita lihat di sebenarnya. bazar-bazar kan banyak ada yang dari plastik gitu Iya. ya, bekas minuman atau bekas makanan plastik kan sudah banyak yang Ada. diproduksi. Jadi Iya. tas ya. Kayak kalau plastik-plastik sekarang udah banyak ada yang jadi tas. Kadang-kadang dibuat lampion juga iya, ada. iya. Kalau untuk dari plastik-plastik ya, apalagi yang botol-botol minum itu sangat bermanfaat sekali. Nah ini ada pembinaan juga dari dinas koperasi atau seperti apa, Bu? Kalau kebetulan kalau kami kan lebih kalau untuk diproduksi kan mungkin lebih di perindak ya. Oke. Kalau industrinya kan di sana kalau untuk membedakan olahan-olahan Iya. kan. Kalau kita kan lebih di promosi dan pemasarannya. Oke. Jadi kalau udah jadi kita bantu. Gimana marketnya itu kita nanti. Tapi kalau untuk olahan biasanya lebih ke ini. Kalau industri dia lebih ke perindak. Memang nggak di ini. Tapi pemerintah daerah. Sejauh ini seperti apa, Bu? Itu bukan produksi sejauh ini bagaimana promosi kita gitu, karena jangan sampai tadi hasil pengolahan ini hanya bertahan di sekitar kita saja gitu. Kalau Iya. bisa memang dikenal tidak hanya di Bengkulu gitu ya, orang luar juga mengetahui hasil karya-karya kreatif ini. Ini seperti apa, Bu, bentuk promosi yang dilakukan? Sebenarnya kalau promosinya, kalau kita mempromosikan itu harus berbeda dengan yang lain. Maksudnya itu tidak ada di beberapa wilayah kita ada biasanya enak promosikan. Tapi kalau bentuk packaging mungkin daerah lain sudah ada. Iya, iya. Ya, kalau yang kayak gitu ya. Cuma kalau seperti tadi, misalnya kita bikin bazar atau stand, memang olahannya itu semuanya kardus. Ini menarik. Mungkin bisa kita promosikan mungkin, dan ini juga akan dicontoh dengan daerah lain. Saya yakin. Iya, iya. Saya yakin mereka akan mencontoh. Hanya saja mungkin inovasinya dari kita. Daerah kita sudah punya olahan dus misalnya untuk kegiatan satu kali, atau mungkin untuk kayak akikah itu kan ada yang untuk stand untuk yang untuk fotonya itu mungkin bisa kita kolaborasi dengan kardus juga gitu loh. Yang penting kardusnya itu didesain semenarik mungkin, selucu mungkin. Artinya dengan memanfaatkan bazar juga gitu ya, bisa Bazar menjadi bentuk juga. untuk promosi. Kalau gitu ya, Bu. promosinya pasti harus sering-sering ikut bazar juga nih. Baik, nanti akan kita Promosinya. lanjutkan lagi ya setelah break. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih di pembahasan yang sama, bagaimana pengolahan dari limbah kardus. Kami akan kembali setelah yang satu ini.